Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama Dan bersama Tuhan bersama. dan bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Zaman Yesus, janda itu justru orang yang sangat butuh diperhatikan. Dengan tradisi Yahudi yang melihat bahwa laki-laki itu menjadi prioritas utama, laki-laki adalah kelas 1. Kemudian setelah itu anak laki-laki, kemudian perempuan. Kita mungkin ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang disebut di situ adalah 5.000 orang laki-laki. Perempuan tidak disebut. Bahkan mungkin anak laki-laki itu lebih berharga daripada perempuan dewasa. Apalagi ketika situasi masyarakat zaman itu, dalam satu keluarga tidak ada laki-laki. Betapa menderitanya orang ini. Janda, tidak ada laki-laki di situ, anaknya pun tidak ada, berarti tidak ada pemasukan untuk keluarga itu. Nafkah yang dicari itu tidak ada, mungkin sedikit yang didapat. Namun ketika dalam bacaan Injil ini yang kita dengar tadi, Yesus mengangkat janda ini begitu, bahwa janda ini bukan melihat memberi dari nilainya 2 peser lebih, yang dilihat mungkin sedikit dibandingkan orang-orang kaya yang memasukkan derma. Tetapi kalau dilihat dari nilai 2 peser untuk si janda ini, justru itu seluruh hidupnya. Dimana ketika budaya itu membuat situasi ibu-ibu janda itu tidak punya apa-apa. Nah, ini yang dipuji oleh Yesus, yang menjadi refleksi buat kita bersama mengenai pemberian diri. Pemberian diri yang dilakukan oleh janda bisa jadi adalah seluruh hidupnya. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari, pemberian diri apa yang kita berikan untuk pelayanan kita di keuskupan, pelayanan kita di masyarakat, apakah yang kita berikan selama ini hanyalah sisa saja, ataukah seluruh tenaga kita, seluruh hidup kita, atau minimal kalau tidak bisa membantu orang lain, minimal tidak merugikan orang lain. Ini mungkin jadi suatu refleksi buat saya pribadi, bahwa Tuhan, semoga walaupun saya tidak bisa bantu apa-apa di tempat ini, minimal saya tidak merugikan orang lain. Jangan sampai bantuan-bantuan yang seharusnya saya salurkan, tapi malah bisa jadi saya mengambilnya dari hak orang lain. Ini yang terbersit ketika saya merenungkan. Dan dalam bacaan pertama pun dijelaskan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kalau anak domba Allah berarti yang dilihat di situ adalah pengorbanan. Allah yang mengorbankan dirinya sendiri menjadi manusia, bahkan dirinya menjadi anak domba tebusan bagi
dosa kita semua, maka kita melihat pemberian diri Yesus itu, kita pun berusaha untuk memberikan diri kita untuk Tuhan kita, untuk sesama. Semoga Tuhan memberikan semangat bagi kita untuk kembali bisa seperti dulu mungkin ya, memiliki niat yang baik dalam hal pemberian diri, entah di keuskupan atau dimanapun kita berada, di keluarga kita masing-masing atau di komunitas. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda semua dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.